cantiknya kayak mana, Iya. kekayaan alamnya gimana. Ah. Itu aja kita berani untuk nambang di situ. Iya. Bayangkan, Berani kita menggolek tanah itu. berani kita. Iya. Uh. kurang berani apa coba menteri kita? Bahlul. Ah, kata Bahlul Hai. Hai. sebelum main nih, Ya, gitu kan? sebelum main. Yang pas gini-gini tuh. Oi. Ayo Kak. Tambang. Jai Ijaz. tambang. Apalagi kan pemain-pemain kita banyak keturunan dari Belanda. Ya, Ya. maksudnya kan darah campuran dari Belanda. Ya harusnya sudah ada darah-darah. Cek. Satu. Udah mulai ya? Iya. Udah mulai ternyata. Udah mulai. Iya, nggak bilang dong. Oke. Kru tolong kasih tahu nanti ya kalau udah ya. Halo kru semua, halo. Halo, ini rame guys, ada 10 Ada 13 orang di 13. sini. Itu ada di tribun. Oh iya Sekitar ya. 4.000. Di atas juga ada. Oke, ceke. Luas ya, luas. Ya, agak rame penonton kita pada hari ini. Oke. Jadi, Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. ya. Jangan malu-malu lah. Oke. Jadi ini Yang narasumber siapa nih di sini? enggak, kita ini kayak podcast Pertama. berdua aja. Kita tektokan Iya, berdua, iya. kita bahas. Jadi ini kan kita nggak ada konsep nih. Ya. Kita buat sekarang. Ya, konsep. sekarang kita buat konsepnya. Oke. Jadi mungkin ya kita tektokan berdua. Mm-mm. Terus kita kasih satu, ini apa lagi nih? Kita kasih satu topik gitu, terus kita bahas. Oke. Yang pertama, aku ada nih. Kita bahas. Yang pertama, langsung aja. Tadi kan mau perkenalan dulu. Sorry. Perkenalan dulu. Halo, Halo, semuanya. Halo semuanya. Kenalin nama saya Andra Duki Rahmatullah. Saya adalah biasa dipanggil Andra. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke. Weh, formal sekali. Silakan Anda. Siapa? Dengan siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Ripal Yasari, bisa dipanggil Ripal, bisa dipanggil Paldi kalau kamu panggil daripada itu. Alright. Mungkin saya tidak akan menoleh. Oke. Joko tidak noleh. Sorry Mas produser, jadi Oke, ini oke. kita emang podcast dadakan. Nah, gimana kalau namanya kita podcast dadakan? Nah, itu dia. Tadi belum ada nama, sekarang sudah ada. Sudah ada nama. Ya. Podcast dadakan. Konsepnya udah, Ya. namanya udah, apalagi belum? Opening. Intro. Ya. Ya. Apa ya? Nanti, Apa ya? Intro? nanti kita salah satu dari kita intro bareng-bareng, habis itu nanti editor tolong munculin pop up nanti. Deng. Gimana kalau kita buat jingle? Ah, Dari iya. podcast dadakan, ding, podcast dadakan. Kepanjangan. Terlalu keren, sorry. Kan berusaha ya guys. Oke. Oke, sana kan. Kan. Podcast dadakan. Oke, alright. Jadi yang mana? Yang terakhir. Oke. Oke, sadar kan? Itu Oke, lebih ini anggap kaget gak sih? anggap nih kita baru mulai kan. Ya. Dan Podcast sadar kan? ya dengan saya Kaget, Ripal Yasari, bisa dipanggil Ripal, bisa dipanggil Paldi. Dengan saya Andra Duki Rahmatullah, biasa dipanggil Andra. Sekarang kita bakal bahas sebuah topik. Hmm. Meskipun kita belum ada topik Topik. sih sebenarnya, Ya. kita mau topik apa ini ya? Ya, soalnya kita nggak pakai topik juga kan? Waduh, kiu. Nanti editor tolong. Itu topi dong. Hmm. Kalau ngantuk kita minum topi. Ya. Itu teh. Aduh. Bang. Check out dulu nih.
di topi. Iya. Cakap apa? Sophie. Sorry kita nggak boleh Oh ya, sebut itu tadi. marketplace ya, nggak usah. Kecuali kalau mau apa nggak apa bisa masih Ya, bisa bisa. space di Nanti sini. gelasnya mungkin nanti Iya. cetak ada tulisan Shopee. Ya nggak apa-apa, silakan gitu. Oke, seperti yang kalian lihat sekarang kita berada di ruang podcast Fakultas Ilmu Komunikasi. That's right. Fakultas Ya, di ini adalah salah satu. Universitas Islam Riau. Iya, itu dia fakultas. Universitas unggul. Iya, itu dia salah satu fakultas terbaik di Universitas Islam Riau. Mau tahu dari mana kalau UIR itu unggul? Dari username IG-nya saja sudah unggul. That's it, brother. UIR underscore unggul. UIR unggul. Tahun kemarin tahun 2023 atau 24 UIR unggul. Itu apa anjir? TikTok. Ada TikTok abang-abang dia Sorry bikin. teman-teman, saya tidak main TikTok Oh, iya, semenjak sorry. 2 tahun terakhir. Ada Saya gap. kehilangan tren-tren TikTok yang tidak berguna. ada gap di sini ya. Gak apa, meskipun saya tidak main TikTok, tapi saya tetap melabeli diri saya sebagai Gen Z yang up to date. Ya, oke. Up to Oke. date dari segi. Up to date. Seperti topik kita hari ini. Ya. Masuk. Kita ada update apa ya? Topik kita hari ini berkaitan dengan yang lagi panas hari ini. Apa tuh? Banyak nih lagi panas nih. Sebenarnya euforia timnas Indonesia. Iya, itu dia yang kemarin baru dibantai habis. Sayang sekali ya, timnas Indonesia kita Iya. dibantai sama Jepang. Sebenarnya menurut Andra kaget nggak sih kalau kita dibantai dengan skor 6-0? Jepang itu panggilannya apa? Cahaya Asia ya. Ya itu kan salah satu propaganda Jepang. Iya. Selalu Cahaya Asia. Nippon Cahaya Asia. Nippon P. Astagfirullahaladzim. sorry. Masuk lagi Nippon Pen, boleh masuk. Iya. Menurut saya ya ini kalau sekarang saya kemarin tidak nonton full ya. Saya kemarin nonton sambil main HP saking tidak entertainment gitu. Sangat berat sebelah gitu ya pemirsa. Karena kita tidak expect menang karena itu hanya dukungan dari Tuhan saja mungkin. Jadi kita ekspektasi kita itu paling tinggi imbang gitu. Paling tinggi imbang. Ya, karena dari segi formasi yang dipakai oleh Patrick temannya SpongeBob. Ya. Itu itu 5 kan? 5-3-1 kan? Kalau di formasi kayaknya tetap kayak biasa sih, kayak 3-4. 3, iya. Cuman pada mainnya. ya pada prosesnya memang menggunakan 5 back gitu. Ya, itu kan anak-anak juga tahu kalau defensifnya itu tinggi banget, pengennya nggak kebobolan gitu ya kan. Dan berkaca dari pertemuan terakhir juga kita kan 4-0 dibantai di kandang sendiri gitu. ya. Tapi kan narasi yang dibangun nih sebelum pertandingan mungkin juga karena kita sudah dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Ya. babak 4 ya. Asia ya, Piala Dunia. Itu ada UEA, Kuwait, Arab Saudi dan juga Oman. iya, Oman Oman ya. Tapi balik lagi ke pertandingan Jepang, kan kita karena sudah ada perasaan mungkin karena Ketinggian? karena kan ya ada salah satu topik lagi mungkin yang lebih Panas? dalam mungkin Ya. mau kita bahas. Pemain timnas dikasih. Rolex, itu dia. Nah, menurut Andra nih, apakah itu berpengaruh pada saat pertandingan menghadapi Jepang? Mungkin karena udah dipastikan lolos, udah dapat Rolex, jadi Iya. aku bermain santai saja. Oh, iya. Ngerti. Ini kalau kita tarik ke bawah ya, kita nggak usah dulu tinggi timnas gitu. Di Tarkam aja, di dunia Tarkam aja, bonus itu sudah sangat lumrah ya. Oke. Bonus kalau cetak gol, bonus Oke. kalau menang, bonus kalau imbang lawan tim besar gitu. Itu pasti dapat bonus pemain-pemain. Nah, ini kan levelnya timnas ya, apalagi sudah dikonfirmasi oleh
siapa kemarin saya lupa, itu pakai uang pribadi Bapak Presiden kita gitu. Uang Jadi pribadi Bapak iya, saya pun nggak Presiden, tahu luar gitu. biasa Bapak Presiden Iya Prabowo gitu. Jadi memberikan uang ataupun iya gitu Rolex dengan hartanya. seharga. Kita nggak tahu, mana tahu Rolexnya udah punya banyak gitu. Ah, Oh, ini mungkin kayaknya banyak. kasih aja lah mereka itu kan. Nah, Gitu. iya kita nggak tahu gitu. Meskipun di luar itu katanya efisiensi. Sabar, masih olahraga. Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Iya, Mas Allah. Fokus, fokus. Ah, balik ke pemain tadi. Mungkin apakah karena kenyamanan dengan Iya, iya. Menurut saya ya pas saya nonton kemarin ya, ini analisis awam saja sebagai penonton ya. kita nih Iya. nggak ada basic di Iya, sepak kita bola. nggak ada basic Bukan pandit, kita iya. nggak punya 2 Kita bu- HP, ada kita- satu Wow, kita bukan coach-coachan ya. Ah, ah, kemarin kan emang targetnya itu setidaknya kita nggak kebobolan sebanyak itulah. Jadi gap antara midfielder sama Ole Mm, kemarin menurut saya kejauhan gitu. Jadi ada beberapa momen bola itu sampai di Ole. sampai ke depan. Ya, sampai ke depan. Cuman kita nggak ada proses untuk menuju kotak penaltinya karena Ole sendiri nggak ada temennya gitu, nggak ada yang Oh, support dia. ada gitu. yang support. Iya gitu. Jadi kayak muter-muter terus lepas lagi bolanya. Mm. Tambah lagi ya, Jepang kemarin itu menurut saya wah itu terlalu kelas ya. Terlalu kelas. Terlalu kelas. Saya nonton pas lawan Australia nggak gitu mainnya. Kayak Ah. ini terlalu mereka ngajarin kita main bola gitu. Tapi kan perlu diingat juga bahwa Jepang ini dikabarkan ini turun dengan skuad lapis ketiga malah. Iya, ngerti. Itu kan ada foto yang beredar itu Ya, ada ini kami belum turun lagi. ya, ada Takumi Minamino, Minamino, ada iya. ada Pemain Ajinomoto. Siapa lagi nama pemain Minamoto, Jepang? jangan. Banyak produk, udah 3 produk itu masuk hari ini. Iya. Ya, maksudnya dengan skuad seperti itu saja kita aja kesulitan gitu Iya. menghadapi Jepang. Atau menurut Andra apa nih kelemahan sebenarnya yang ada di Indonesia kemarin? Apakah mungkin dari segi taktikal kita itu udah kalah? Apalagi kalau kita berkaca dengan pelatih sebelumnya yang ini mulai banyak ini dibanding-bandingkan Iya, dengan iya. Sintayong. Yang pas 4-0 kemarin sama Sintayong kan? Ya, nah di Sintayong itu kita memang kalah 4-0 di kandang sendiri, tapi menurut data statistik itu Indonesia bisa mainnya. ngasih 7 serangan, 7 tendangan ke gawang Oh. Jepang. Malah ada beberapa serangan itu harusnya bisa jadi Gol. gol gitu. Yang kemarin 0 kan? Nah ya di pertandingan menghadapi Jepang kemarin bahkan bola kita menendang ke gawang Jepang saja tidak ada gitu. Jadi Yang ada gitu. apakah kan? emang secara dari permainan apakah emang berbeda dari Sintayong dan Patrick Kluivert ini atau apa sih yang salah dari pertandingan kemarin? Ya, kita balik lagi di sini pendapat kita hanya awam saja ya, guys. Ini. Jangan diapa-kali kan? Iya. Iya. Jadi menurut saya karena Sintayong kemarin kenapa masih ada chance untuk kita mendapatkan pundi-pundi gol Mm. melawan Jepang karena yang pertama sistemnya itu udah pakem saat bersama Sintayong. Oh bersama STY. Ya. Sedangkan kalau kita tarik lagi bersama Patrick apa? Kluivert. Patrick Star. Patrick Kluivert dong. Ya, Patrick Kluivert. Ini dia hanya apa ya bahasanya dia nggak ada masa untuk membuat sistem yang benar-benar ini sistem jagoan nih gitu. Belum ada gitu loh. Jadi dia harus mencoba sistem ini, dia coba lagi bereksperimen gitu loh. Bereksperimen. Iya, jadi kalau Sintayong kemarin kan masih bisa kita dapat chance untuk laga persahabatan. Iya. Ya, kalau Patrick Kluivert baru datang langsung dikasih pressure. Lawan Cina harus menang gitu. Pertanyaan selanjutnya kan tapi kan kontroversi saat Sintayong dipecat itu Ya. salah satu alasannya ketika Patrick Kluivert datang adalah kita ingin memaksimalkan pada pertandingan sisa ini untuk kita bisa lolos langsung, Ya, lolos langsung. langsung ya di ronde selanjutnya itu
Itu agak-agak dengan Asumsi. asumsi dengan asumsi kita itu berada di posisi kedua lah. ngerti. Posisi kedua ya. Pada kenyataannya ya di posisi keempat 4. musuh Jepang kita kalah, Iya. Ibadah malah mungkin bisa dibilang lebih rendah gitu. Iya, betul sekali. Bisa kita ngarepnya 2 kan? Iya. Ini 4 kita dapatnya. Hmm. Kayak minimal 3 lah kalau nggak apa kan. Iya. Ah. Kemarin kan harusnya pas lawan Bentar guys, ini banyak Ya, penonton kru nih. Bang, Kenapa? Aman ya. aman. Aman semuanya. Kru kita jadi sibuk-sibuk. Oke, lanjut. Apa tadi ya? Ya maksudnya pergantian sebenarnya Oh iya, fase. kalau dilihat dari hasil sekarang kita lihat Ah. perlu nggak kita harusnya ganti pelatih saat itu, atau mungkin bahkan kalau nggak ganti pelatih rasanya sama-sama saja Sama-sama hasilnya. aja hasilnya. Saya tim yang harusnya nggak usah ganti pelatih dulu. Sepakat. Kalau mau ganti selesai round 3 ini Round 3 baru ganti. baru ganti. Kalau misalkan tidak sesuai apa ya? Karena kemarin kalau kata siapa ketum kita? Erick Thohir. Karena kata Erick Thohir kan STY ini menjanjikan kalau kita dapat ranking segini gitu. Sedangkan kita nggak bisa kemarin kan. Tapi yang ada kita menunjukkan progres yang sangat baik gitu loh. Gak usah kita ngomongin sama pundit-pundit, sama orang Indonesia aja udah seneng oh ternyata gini rasanya jadi punya timnas yang jago gitu. Iya. Mungkin topik selanjutnya nih, jadi aku udah ketemu topik. Ya. Un- Aduh, ada yang Oke, nyanyi Glory Man United guys tadi ya. Tim dasar kelas. Tim papan bawah Liga Inggris. Aduh, Nah, kasihan kita kali. nih untuk menatap ronde 4 Ya. perlu nggak kita dikasih hadiah lagi? Waduh. Dan kalau perlu hadiah apa nih? Atau mungkin ini spekulasi dari aku. Ya. Atau mungkin kita kalah musuh Jepang terakhir karena sebenarnya hadiahnya kurang. kurang. Harusnya Oke, Rolex itu mahal, kita tahu Rolex itu kan jam mahal, Ya, jam-jam ya. yang ada tiba-tiba. harusnya Ini kan barang-barang mewah gitu. Tapi mana tahu kalau misalnya dikasih yang lebih wah, apa? kita bisa Lebih fight setidaknya 3-0 gitu kan. 3-0. Iya, paling enggak berkurang lah kan. Iya. Ini operator kita emang. Mana tahu kan? Iya. Mana tahu karena Enggak, kalau Rolexnya 2 paling enggak setengah dari skor 3-0. 3-0. Rolex 2 tambah mobil BYD 1. Seri bisa 1-0 minimal. Seri bisa. Tapi ada jaminan kalau kita bisa langsung mungkin menang musuh Jepang. Gimana? Satu. Belum. Masih pemain. Hah? Dikasih tambang. Oh iya juga. Dikasih masing-masing usaha tambang agar bisa menang musuh Jepang. Iya. Kamu nikel yang di Raja 5. Kayaknya bagi tambang itu kayaknya mudah aja sih di Indonesia. Iya. Iya sih. Bayangkan kita nih terkait topik Raja Ampat. Oh, Enggak masalah. Itu sebuah pulau yang kita tahu sejak SD, sejak kecil lagi. cantiknya kayak mana, Iya. kekayaan alamnya gimana. Ah, Itu aja kita berani untuk nambang di situ. iya. Bayangkan. Berani kita menggolek tanah itu. Berani kita. Iya.
kurang berani apa coba menteri kita? Bahlil. Ha. Kata Bahlul Luar. Hai. Hai. Bahlil. astagfirullah. Bahlil. Typo, guys. Typo. Ya kan nama aku kan biasa Andri gitu kan. Andri, ya. Aku juga kadang manggil namaku Alda. Kata Pak Nah, ya kan Bahlil aja kemarin bilang itu tambangnya jauh dari pusat Jauh. pariwisata katanya. Nah, kan masih aman kan sebenarnya. Iya. Itu baru di Raja Ampat yang udah terkenal situ. Iya. Indonesia ini terkenal dengan negara kepulauan. Bayangkan ada banyak ribuan pulau lagi yang bisa kita buat tambang di sana. Untuk timnas. Nah, untuk nggak usah lah banyak-banyak. 11 pemain cukup. Iya. 11 starter misalnya. Jadi kita hanya butuh 11 pulau. 11 pulau berapa lah? Berapa lah? Ah. Raja Ampat tuh kayak udah topnya di Indonesia, Ya. kepulauan di Indonesia gitu. Andra ini dari kepulauan Natuna. hari Natuna ada berapa banyak pulau di Natuna? Iya. Walaupun udah ada yang korok di sana tapi uangnya untuk negara sebelah. Ini berbahaya. Iya. Enggak. Ngapain berbahaya? Enggak. Ya, tidak ini kan. Kita dukung pemerintah. Iya, Kita dukung pemerintah. Pak Bahlil. Asal jarak dari jarak pengorokannya, Iya, tambangnya itu jauh dari misalnya tempat pusat wisatanya ya. yang benar gitu, Ya, yang jadi nggak terganggu. benar tempat wisatanya Iya. gitu. Ya mungkin karena sebenarnya di jarak tertentu itu mungkin pulaunya juga jarang kita lihat. Ya, nggak pernah kita pergi belum gitu. Mm-mm. Kayak Nah, paling kalau ada rumah orang aja gitu. Ya kalau cuma Rolex lah. Apa motivasi pemainnya coba? apanya? Apa? Cuman dikasih Rolex apa coba? Kayak mah Itu kan pas kita banyak kebobolan gitu, alah Rolex ya. Bayangkan kalau dapat pulau. itu pakai jantung Kevin Dick semua tuh. Kevin Dix yang sebelumnya cedera main lagi. Rizky Ridho ikut dia. Rizky Ridho lagi. Jakob Sayuri yang udah terbentur. Naik lagi. Aku dapat pulau. Pulau aku saja sudah diambil. Kenapa aku? Fighting spiritnya plus 999. Iya. Apalagi kan pemain-pemain kita banyak keturunan dari Belanda. Ya, Ya. maksudnya kan darah campuran dari Belanda. Ya harusnya sudah ada darah-darah Menjajah pulau. Enggak, maksudnya ada keinginan dan motivasi lebih gitu Iya. ketika mendapatkan sebuah kekayaan Iya. alam. Betul. Kekayaan alam. Eh, Nah, itu salah satu solusi dan juga agar bisa ya kita masuk ke Pak- World Cup ini. ya, Pak Erick Thohir tolonglah. Tolonglah Dengar, Pak Erick Thohir ini kan Oh iya, kalau yang kemarin ngasih Pak Prabowo iya, ya. Pak Prabowo langsung ya. Tolonglah Pak Prabowo. Rolexnya pasti kurang lah. Yang lain lah. Rolex. Bahkan aku ada dapat berita nih Andra. Oh, Ini berita masih terkait sepak bola ya. Sepak bola ini dari timnas Uzbekistan. yang dapat mobil. Nah, Uzbekistan itu lolos ke Piala Dunia, kemudian juga dikasih mobil apa sih? Mobil kalau nggak salah itu ada 30 unit mobil listrik. Iya. 30 unit mobil Pemain listrik dan staff-staffnya semuanya dapat. dapat. Bayangkan mobil lolos Piala Dunia. Kayaknya Rolex tuh harga mobil itu gak sih? Enggak, Oh, iya. enggak, pasti enggak. Pasti dapat bannya aja. Ya kan kalau mobil kalau jam kan sekali pakai gitu. Kalau mobil kan kita butuh kayak perawatannya kan Iya, gitu. betul. Pasti bakal lebih value-nya itu Ya, lebih tinggi. Uzbekistan loh.
Kita kalah kemarin kan lawan Uzbekistan. Oh, U22. Oh, dua. Tapi emang kalau Uzbekistan emang lagi Lagi naik mereka. lagi top-topnya. Iya, peringkat 2 mereka. Ya peringkat 2 langsung kalau nggak salah itu dikasihnya setelah dipastikan lolos. Iya, betul. Tapi kan pasti ada pembicaraan kan dari PSSI-nya Uzbekistan. PSSU. Ya mungkin ya Pak Erik Hop Erik Skliat. Erik Hop Tohirov Erik Hop Tohirov presiden Kita kan nggak tahu kan. presiden PSSI-nya Uzbekistan mungkin juga kasih support gitu. Kalau kita fight back. Kalau kita menang itu kita dapat mobil listrik. Ya. Dikasih tahu dulu kan. Ya. Nah, bayangkan kita kasih tambang, kita kasih Sebelum main nih. ya Gitu kan? sebelum main. Ya pas gini-gini tuh. Oi, ayo Tambang. Jai Ijaz tambang. Sampang. Tambang. Kemarin kan yang lagi ngetren yang dia bilang 5-3-1. 5-3-1. We believe. Ya. Tambang. Gitu kan. Habis itu menang. Menang. Mungkin Itu adalah kunci kemenangan berarti. kunci kemenangan kita. Tambang. Ya jadi selain hadiahnya yang kita ganti, mungkin waktunya untuk kita memberi hadiahnya itu pun juga harus pas, kalau bisa yang baginya itu setelah kita mendapatkan itu jadinya sebagai reward. Gitu. Jadi jangan kita belum bertanding malah udah dapet gitu. Jadi kan contohnya mungkin musuh Jepang kemarin kan, karena kita udah dapat hadiah gitu jadinya di next santai aja lah. santai aja lah. Coba lah dikasih embel-embel. Kalian lawan Cina dapat Rolex. Menang lawan Jepang dapat apa lagi? Enggak tahu. Dapat apa, Pak? Dapat apa? Menang kita nih. Menang kan? Di musuh Jepang kalian dapat mobil SMK. Mobil SMK yang enggak dibantu pemerintah itu. Nah, mana tahu kan? Itu solusi kita untuk Bapak Prabowo mungkin yang mau memberikan reward kepada pemain timnas. Pemain timnas kita. Apalagi tadi kan timnas kita sudah sangat mungkin udah bisa dibilang top Asia nggak sih atau belum? Asia kan including Korea Selatan dan Jepang. Ya. Atau ya sebenarnya kita masih sejajar atau sebenarnya masih jauh tuh dari kayak Australia, Jepang. Kalau berkaca dari Jepang sih emang masih jauh. Kalau Jepang Jepang masih jauh. Tapi kayaknya kalau Korea aja pernah kita kalahin. Itu umur ya? Iya, U22. Tapi kayaknya masih bisa lah kalau Korea imbang tipis. Tipis lah paling. Kalau dijejer lah, kita di bawah mereka gitu. Tapi kita masuk pot mereka. Ya. Bayangkan itu ada Korea, Jepang, ya. Australia yang di atas itu kan negara-negara maju. Ya, kayak kita Indonesia di bawahnya. Kita ini adalah bangsa yang besar gitu. Bangsa yang besar. Kita nggak perlu takut gitu. Maksudnya kan kita ada di top negara-negara Asia itu karena kita betul. adalah bangsa yang besar gitu. Meskipun di jajaran itu ada negara-negara maju seperti Jepang gitu. Tapi tetap ingat Ndra, kita ini adalah bangsa yang besar. Betul. Apa itu artinya guys? 23 MV. 2 menit lagi. Operator tidak ada papan tulis. Udah gini-gini ngomong juga. Sorry ya guys, sorry kru deh. Ya namanya juga ini episode pertama kan. 2 menit lagi berarti 4. Apa nama podcast tadi? Podcast dadakan. Iya. Apalah. Apa slogannya? Podcast dadakan.
Berarti makin banyak episodenya makin aneh itu ya. Makin beda-beda ya. Jadi untuk teman-teman yang menonton podcast hari ini mungkin ya udah berapa menit ya kita podcast 30-an lah. 30-an. Jadi kami kan masih bingung. Ini kan kayak masih konsepnya baru dibentuk, namanya baru dibentuk. Iya. Jadi malah topiknya juga baru cari ini. Jadi kalau kalian ada topik lah ya, topik yang ingin kami bahas gitu atau kalian kasih masukan, Bang bahas ini dong, bahas ini Iya, dong, bahas iya. ini dong, kami Komen aja. ya atau kayaknya kalau terlalu banyak dalam satu video kita beberapa topik, Kita press lagi nanti kalau ya, dengan mungkin satu video satu topik gitu, Ya. biar lebih atau kita tag-nya panjang aja tapi potong-potong. Ya, Boleh. YouTuber yang lain kan ya. Oke. Jadi kesimpulan pada podcast hari ini ya, Timnas Indonesia itu masih panjang perjalanannya. Jadi it's okay kalau kita akan merasakan kekecewaan lagi ke depannya. Jadi nggak apa-apa. Kita masih negara berkembang, belum negara maju. Apa? kita adalah bangsa yang besar. Ya, iya itu. Ingat, kita adalah bangsa yang besar. Camkan itu. Oke. Mungkin itu saja yang dari kami sampaikan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah enggak ya? Nah. Oke, itu aja teman-teman dari aku Ripaldi Asadi, bisa kalian panggil Ripal, bisa dipanggil Paldi. Saya Andra Diki Rahmatullah. See you next episode di podcast dadakan. Eh.